Pater, selamat datang di program Buka Box. Pater Anton ini seorang SVD dan sekarang berprofesi sebagai Kepala Sekolah Seminari SMP Seminari Santo Yohanes Bregman Toda Belum Matoloko, Ya, benar. Ngada Flores. Nggak ada Flores. Ya, ini sekolah yang menurut kami sangat favorit di Flores. Dan setahu kami, kalau salah Pater bisa koreksi, dia adalah seminari tertua kedua ya di Ya, Indonesia setelah Metro Tertua Yudan. kedua di Indonesia sesudah Mertu Yudan. Oke. Ya. Dan itu tidak gampang ketika dipercayakan sebagai kepala sekolah. Apalagi seorang SVD, dan saya sebagai seorang SVD berbangga. Oh ya, terima kasih. Ya. Dan sekarang mau buka box nih. Oh ya, Boxnya seorang Box. SVD yang bekerja di seminari sebagai kepala sekolah, Pater Anton. Ya, Ya. siap. Bagaimana sampai bisa menjadi kepala sekolah di seminari? Karena kami tahu sejak 93 seminari itu diurus oleh para imam diosis. Lalu akhirnya Pater menjadi kepala sekolah. Seorang SVD ini bagaimana cerita awal? Oh ya, cerita awalnya dari situasi yang ada di SMP Seminari. Oke. Di sana saya bekerja sama dengan tiga imam projo. Yang pertama Romo Kristo Beto, kepala sekolah saat itu. Dia menginjak usia pensiun di tahun 2022. Lalu yang dua imam yang lain diosesan itu Romo Dino dan Romo Arman. Mereka secara administrasi belum bisa memenuhi persyaratan untuk menjadi kepala sekolah karena mereka belum punya ijazah pendidikan. Saat ini mereka salah satunya Romo Dino disiapkan untuk menjadi dikirim ke Yogyakarta ke Sanata Dharma untuk belajar di prodi pendidikan. Dan tidak lama lagi Romo Arman juga dikirim ke sana. Ketika menjelang pensiun Romo Kristo pensiun, di antara mereka kemungkinan ya teman-teman projo mencari siapa yang bisa mengambil tongkat estafet dari Romo Kristo. Ketika mencari di antara kami di SMP tidak ada yang imam projo yang siap secara administrasi, dokumen persyaratan pemerintah. Ada teman-teman projo yang mengajar di SMA. Mereka tuh layak sekali. Semuanya punya ijazah pendidikan kecuali Romo Isto. Romo Nani, Romo Alex, Romo Beni sudah sangat memenuhi persyaratan. Tapi menurut aturan tidak serta-merta mereka yang mengajar di SMA pindah ke SMP. Oke. Atau sebaliknya dari SMP pindah ke SMA. Harus melalui proses yang cukup lama. Sementara mereka itu lagi 2 tahun, lagi 1 tahun bahkan pensiun. Romo Beni sudah pensiun tahun lalu, Romo Alex juga sudah pensiun, Romo Nani di bulan Maret ini pensiun. Dan Romo Seli sudah pensiun di tahun lalu. Waktu pergantian itu 2 tahun lalu. Ketika berdiskusi seperti itu, orang yang dianggap layak lah itu cuma saya. Lalu pertimbangan Bapak Uskup juga ya hal sama. Bapak Uskup mengikuti aturan negara. Karena itu beliau almarhum Uskup Vincent Sensi menyetujui apa yang dipikirkan, dipertimbangkan, diputuskan oleh teman-teman Romo di seminari. Oke. Ya, Jadi karena alasan administrasi. alasan administrasi. Ya, Pater. Ya. Ada tantangan sebagai kepala sekolah? Tantangannya besar sekali. Ini Tantangan kikis besar pelan-pelan nih. Box besarnya apa? Oh ya. Kalau dari segi pribadi, Oke. saya alami tantangan besar bergulat dengan diri sendiri. Saya tahu
banyak sekali keterbatasan yang saya miliki Secara personal. secara personal. Keterbatasan saya yaitu emosi. Dan kerendahan hati nampak sekali di sini. Ah. Oke, Pater. Lalu, Pater. Tapi justru ini salah satu cara bagaimana orang bisa mengolah emosi, Pater, ya, dengan Ya. terus, Pater. Ya, saya ketika menjadi guru, saya harus akui teman-teman, Cepat anak-anak siswa saya, mantan siswa saya harus dengan rendah hati saat ini minta maaf karena saya galak. Galak, Pater. Galak sekali. Apa Pater punya galak waktu? Karena kepedulian saya sama mereka, kerinduan saya sama mereka, jangan mengulangi kesalahan yang pernah saya lakukan. Oke. Misalnya tidak disiplin. Nomor satu, tidak disiplin kita kalah di mana-mana. Iya. Saya pernah karena tidak disiplin ketinggalan kereta api Itu di peribahasa. Yogyakarta. Bukan peribahasa lagi, tapi kenyataan. Ya, maksudnya. Dan Satu saat arti saya, peribahasanya tuh berbahaya sekali dan itu terjadi ya, Pater. ya terjadi. Ketinggalan kereta. Ya terjadi. Lalu karena ketidakdisiplinan saya gagal 4 kali wawancara ke Amerika Serikat. Itu karena ketidakdisiplinan. Ketidakdisiplin dalam arti tidak cepat lihai memikirkan apa yang seharusnya saya katakan pada saat wawancara. Oke. Lalu juga ketidakdisiplin saya saat ketika saya sudah ada di Amerika. Satu saat saya terbang dari Dallas ke Chicago. Ketika turun di Chicago, saya ambil bagasi saya mendahului teman-teman yang penumpang yang ada di depan saya. Saya 1 langkah ke depan. Padahal harus antri. Harus antre. Ada penumpang di kanan saya bilang, "Sir, I'm sorry." Saya malu sekali. Ya itu. Dan ini disiplin seperti ini yang saya punya kerinduan besar untuk anak-anak saya. Makanya saya dulu galak. Ketika jadi kepala sekolah, saya harus atur emosi saya. Oke. Berhadapan dengan teman-teman guru, berhadapan dengan siswa saya, berhadapan dengan orang-orang stakeholders yang mendukung seluruh perjalanan pendidikan di seminari, pemerintah, pebisnis. Saya harus tahu atur bahasa yang sedemikian yang menarik mereka untuk bekerja sama dengan saya. Yang setiap hari saya harus berhadapan dengan guru-guru saya. Dan itu harus mengatur emosi. Susahnya sekali saya bergulat batin. Tapi justru profesi dengan menjalankan tugas sebagai kepala sekolah, Pater sekaligus bermetanoia ya. Persis, Artinya bermetanoia. bagaimana terus berproses untuk bisa mengolah emosi menjadi lebih stabil. Sangat. Dan ada perkembangannya, Pater. Perkembangannya ada. Oke. Perkembangan ada sehingga banyak orang, saya tidak tahu teman-teman guru yang menonton ini, Oke. apakah teman-teman sadar bahwa memang Ada perubahan. ada perubahan. Selain sebelum kita bongkar yang lain, selain galak, Pater, apalagi? Galak, penuh dan cinta. Galak, penuh dan cinta. Penuh dan cinta. Oke. Yang pernah menjadi apa ya sasaran kemarahan paling besar tapi sekarang sudah jadi imam ada ya? Ada ya? Ada. Pater mau omong sesuatu kah buat dia yang pernah menjadi sasaran kebesaran emosinya Pater saat itu tapi sekarang dia sudah jadi pastor? Sekarang jadi pastor saya lupa, tapi yang seorang yang sukses. Oke. Seorang sukses. Awam ya? Awam. Dia pernah saya buat kekerasan fisik ya. Oke. Ketika dia nakal di SMP Tapi kelas itu 1. karena memang belum Nakal, belum karena bisa nakal. ini ya. Waktu itu memang galak sekali. Lalu suatu saat saya ketemu dia di bandara Maumere, namanya Ino. Oke. Secara kebetulan. Kebetulan dari jauh dia lihat saya berdiri di satu pojok, dia lari datang, peluk saya. Saya tanya, "Ini siapa?" Dan saya Ino. "Hah, Ino, minta maaf." Saya hampir lupa. Tiba-tiba ada 3 turis datang dari Jerman. Saya tanya siapa mereka. Ini teman-teman saya. "Ya Tuhan, engkau sekarang ada kerja sebagai guide?" "Tidak, saya mahasiswa di Unipa." Oke. "Hah, ambil apa?" Dia bilang dia
pendidikan apa gitu. Tapi saya bilang, kok bisa jadi guide? Ya bisa. Lalu terbayang kembali peristiwa saya sama dia di Ketidakdisiplinan SMP. dia yang memancing emosi Pater Ya, saat itu. saya peluk dia, saya minta maaf, minta maaf. Saya dulu galak. Dia bilang, Pater terima kasih. Melalui proses itulah akhirnya saya menjadi seorang seperti saat ini. Selain tantangan internal secara personal, sebagai kepala sekolah yang sejak awal sampai sekarang Pater alami itu apa tantangan eksternal? Tentang eksternal, saya sebagai kepala sekolah, saya berhadapan dengan teman-teman guru ya, Oke. imam, frater, maupun guru awam, perempuan dan laki-laki. Masing-masing punya karakter. Oke. Ada yang cepat sekali menyambut perubahan, teguran dari saya, perubahan yang datang dari luar dan kita harus menyesuaikan diri. Ada yang masih lamban sekali. Oke. Yang lamban ini saya bergulat batin, berhadapan dengan dia, mengatur bahasa saya bagaimana untuk menggugah dia, untuk melihat dia itu siapa, dia ada di skop yang mana. Gitu. Kalau dari segi siswa, Dari segi siswa saat ini saya melihat tantangan yang Pater lihat, wow ini tantangan besar sekali, beda dengan yang kali lalu ya dulu-dulu. Tapi saat ini dalam hal apa Pater? dalam hal disiplin, anak-anak entahlah karena mereka berasal dari keluarga yang sudah berkecukupan, yang terdiri dari satu anak saja atau 2 anak atau 3 anak paling tinggi. Saat itu ketika mereka ada rumah, bisa jadi mereka rasa mereka tuh di atas, artinya posisi yang harus dijaga, dirawat, didampingi. Ketika berhadapan dengan dunia lain, hidup mandiri di seminari, atur diri sendiri, mereka kaget. Lalu misalnya soal menjaga atau merawat barang milik pribadi, hampir semua mereka tidak tahu. Oke. Karena di rumah kan mama ambil, bapak ambil, pembantu ambil, bereskan, sendal ada sini nanti dibawa ke sana atau digantung pakaiannya, cuci, semuanya itu. Tapi di seminari beda, semuanya harus mereka lakukan. Dan semua itu yang berantakan ditatar di seminari ya Pater? Ya, Tidak gampang. sangat tidak gampang. Nah itu urusan di asrama. Romo Dino punya area, Romo Arman punya area, Romo Ales, Romo Nani. Pater di sekolah. Saya di sekolah, tapi perilaku seperti ini mereka bawa ke kelas. Di kelas bukunya ada di mana-mana. Yang saat ini paling besar terjadi, yaitu paling sering terjadi, yaitu mereka ambil barang orang, lalu tidak mau kembalikan, lupa kembalikan. Oke. Saat ini saya lihat di CCTV, mereka lacak atau cari barangnya yang hilang dari laci ke laci, meja ke meja. Saya sudah minta, ayo sebelum Anda mencari, tolong sampaikan sama teman-teman saya kehilangan ini. Tolong teman, sekarang saya dari meja ke meja mencari. Oke. Ya, itu yang mereka tidak lakukan. Tapi itu secara ini Pater. Tapi kalau misalnya secara intelektual, akademik Secara akademik, tidak terlalu menjadi tantangan ya sebenarnya. akademik ada anak yang luar biasa. Dan ini menjadi tantangan untuk saya, bagaimana membantu para guru Oke. untuk membantu siswa ini. Juga kadang-kadang secara langsung saya membantu mereka. Misalnya dengan mengadakan fasilitas ya, internet, CCTV, audio, loudspeaker. Di setiap kelas ada 2 speaker aktif, satu untuk pengumuman dan kontemplasi, dan satunya untuk connect ke Bluetooth untuk para guru bisa melakukan proses pembelajaran yang lebih baik sehubungan dengan teknologi. Saya membantu anak-anak yang misalnya super pintar gitu. Jadi Ada yang super pintar begitu. ada anak super pintar. Bahkan ada anak yang sudah sekolah di sekolah internasional di Jakarta, dipindahkan ke Seminari Mataloko. Ketika mendengar itu, saya ketemu orang tuanya dan saya bertanya, kenapa kamu
bawa anak ke kampung yang fasilitasnya hanya sebegini, tidak seperti di Jakarta kan. Tapi mereka bilang kami punya ide beda, kami punya rencana lain. Dan itu menjadi tantangan untuk saya bagaimana membantu anak ini yang bahasa Inggrisnya sudah bagus, Oke. supaya di sini dia nyaman. Saya kerjasama dengan Romo Nani. Di sana dia punya ruang Inggris atau English room. Di sana, anak itu sering ke sana. Oke. Jadi dia dengan laptopnya di sana dia membaca buku dan saya membantu Romo Nani untuk meningkatkan kualitas internet yang dari Indie Home menjadi Indie Biz. Juga saya mengadakan beberapa fasilitas Romo Nani pakai di sana. Oke. Secara ini Pater sudah hampir 2 tahun ya sebagai kepala sekolah. Ya benar. Tanpa meminimalisir apa yang sudah dibuat di periode sebelumnya oleh kepala sekolah. Selama 2 tahun pencapaian seperti apa yang menurut Pater tidak ada tapi sekarang ada, atau belum mencapai target tapi sekarang sudah mencapai target? Target yang sudah tercapai dan mulai tercapai dan terus akan dicapai, diusahakan tercapai terus itu disiplin guru. Dan ini menurut Pater number one, Iya, paling penting. harus disiplin guru harus nomor 1. Saya juga disiplin diri. Tapi sebelum Pater lanjut, di sini saya alumni Pater. Oh ya. Dari Seminari Mateloko, jadi tahu persis soal kedisiplinan di seminari. Dan memang selama saya di seminari itu masalah kedisiplinan itu luar biasa ketat. Luar biasa ketat. Dulu Ya. karena Terlambat bule 1 masih menit, ada terlambat 2 imam-imam. menit itu masalah besar tuh. Atmosfer yang dibangun di seminari Mateloko adalah kedisiplinan Ya. yang dibentuk baik oleh Perfect maupun oleh kepala sekolah yang menuntut kami jam sekian memang harus sudah di tempat, karena itu ada bunyi peluit 5 menit sebelum kegiatan. Nah, Saya tidak bunyi tahu, peluit itu masih ada sampai sekarang. sampai sekarang ya, Pater. Sebenarnya sekian lama tidak mengerti ini peluit apa, tapi pada akhirnya kami paham itu bahwa waktu untuk mempersiapkan sebelum jam yang harusnya sudah ada di tempat. Yang sekarang ada sedikit berubah itu 10 menit sebelum jam 7 Oke. sudah ada calling dari TOA. Oh, Nah, karena TOA itu saya setel dari 10 menit sebelum jam 7, 5 menit sebelum jam 7, pas jam 7 doa, lalu semua pergantian les itu dari TOA. Jadi ada kesantukan seminari itu seperti sekolah semi tentara di bagian kedisiplinan dan ketertibannya. Dan menurut saya, Pater, Ya. Justru itu kunci sukses ya. Ya. Negara maju tuh karena disiplin tinggi. Ya, saya alami betul di seminari. Ya, saya sudah ke 14 negara ya. Jadi saya tahu persis negara mana yang tidak disiplin, negara mana yang disiplin. Saya mau bawa yang disiplin itu. Tapi sistem Pater diterima ya oleh komunitas guru bahwa terlambat 1 menit saja itu sudah detik ya, Pater. Detik. Prinsipnya seperti kereta api tadi, detik kan saya terlambat, hilang waktunya. Apalagi kalau tadi menyangkut kedisiplinan, pencapaian target yang Pater lihat. Target yang saya mau kejar sekarang itu adalah fokus anak ketika belajar. Di saat ini banyak anak yang tidak mudah membuat fokus pada apa yang dia baca, apa yang dia kerjakan, apa yang dia lakukan. Semuanya macam tanpa fokus. Anak tidak mau baca banyak karena dia tidak tahu bagaimana caranya dan bagaimana melakukan. Saya membantu dia dengan kontemplasi. Apa ini gebrakan yang Pater buat? Ini gebrakan. Dan saya tahu tidak semua sekolah di Indonesia ini, bahkan di Flores ini yang buat seperti itu. Saya terinspirasi oleh seorang teman, namanya Ibu Rurit, orang Jakarta. Ya. Dia datang kunjung saya tanggal 16 Agustus 2024, tahun lalu. Dia cerita betapa pentingnya kontemplasi yang diiringi lagu-lagu Mozart, instrumental. Saya kemudian teringat dialog saya dengan seorang alumnus dari Mateloko, Pak Robert namanya.
dia cerita tentang betapa penting itu. Lalu saya bilang, Rorit, saya mau lakukan itu di sini. Saya mau pasang di sini. Sebulan kemudian terjadi. Tanggal 16 September mulai hari pertama anak-anak mendengarkan musik Mozart. Saya cepat kontak teman-teman saya di Amerika, di Jakarta, juga termasuk yang sumbang paling besar itu dari KBI. Untuk sama-sama Untuk kroyok sama-sama, ya. pengadaan fasilitas. Ya. Goalnya untuk apa? Penyerapan sebelum mereka memulai kelas atau Sebelum memulai kelas. Karena anak harus siapkan batinnya, bebaskan diri dari tekanan-tekanan di asrama, di kamar makan, di mana-mana, bahkan dari rumah. Anak harus bebaskan dirinya dari tekanan-tekanan itu dan siapkan dirinya untuk menyambut pelajaran dari guru. Oke. Itu pertama. Yang kedua, dia harus fokus. Ketika kontemplasi, saya minta anak satukan ibu jari dengan telunjuk. Tutup mata, sadarkan pos-pos tertentu. Misalnya sekarang detak jantung di kedua ujung jari ini. Karena saya alihkan mereka ke mata, ke hidung, ke musik, detakan-detakan lagu. Oh, Pater memfasilitasi itu melalui audio yang terpasang speaker ya, di kelas-kelas. Ya. Dari ruangan kontrol di kepala sekolah. Dari ruangan kepala kontrol sekolah. dengan mic. Ya. Selain gebrakan seperti itu, kira-kira ada gebrakan lain yang Pater buat selama hampir kurang lebih 2 tahun? Gebrakan lain, di setiap kelas saya pasang majalah dinding, papan majalah dinding, juga papan-papan pengumuman. Majalah dinding itu yang ditanggung oleh kelas per berapa bulan atau setiap kelas dengan setiap kelompoknya? Setiap kelas dengan kelompoknya, dan saya sudah minta dorong guru-guru semua mata pelajaran. Kamu harus hasilkan tulisan, minta anak hasilkan tulisan berdasarkan apa yang kamu berikan dan mereka belajar. Apa goalnya, Pater? Goalnya itu mereka anak mengekspresikan diri lewat tulisan. Dan kalau bisa menghasilkan tulisan, artinya mereka juga harus mulai membaca. Dan itu harus dibimbing oleh para guru. Artinya membaca membantu untuk kosakata diperkaya. Kosakata diperkaya, Cara pengetahuan mengungkapkan sesuatu. diperluas, Ya. dan mereka terbantu bagaimana merangkaikan kalimat. Oke. Kata-kata menjadi kalimat, kalimat menjadi paragraf. Oke. Perpustakaan fasilitasnya menurut Pater cukup Kalau kami SMP jumlah bukunya belum banyak. dan ini menjadi pekerjaan rumah yang menurut Pater juga harus Ya, ini ya. harus. Baru-baru petugas perpustakaan sudah minta saya untuk datangkan buku-buku psikologi terapan. Dan itu kita harus bekerja sama dengan toko buku besar atau penerbit besar, misalnya Gramedia. Saya belum kontak teman-teman di Gramedia. Mudah-mudahan ada waktu saya kontak. Siapapun yang bisa memberikan bantuan, silakan. Oke. Selain perpustakaan, sebagai kepala sekolah yang Pater lihat, wah ini belum nih, pasti ada kan? Dari segi fasilitas. Dari segi fasilitas, yang belum itu server penyimpan data Oke. besar. Saya sudah minta bantuan orang yang kerjasama dengan saya, itu Koko Rifan, orang ND. Dalam perhitungan beliau sekitar 54 juta. Wow. Itu data file apa, Pater? Sampai Semua file yang masuk, yang dibuat oleh kami di seminari. apa itu termasuk data seluruh peserta seminaris yang pernah masuk sekolah dan tamat dan semuanya Nah, begitu? diharapkan seperti itu. Mulai dari sejarah berdirinya seminari Oke. sampai semua informasi yang aktual saat ini itu harus disimpan di situ. Berarti mendigitalkan semua itu ya, Pater? Ya. Jadi dia tidak tersimpan lagi di Laptop atau di bentuk Google hard Drive yang mungkin bermasalah besok-besok. Tapi harus ada dalam satu alat yang nyaman. Oke. Ada lagi yang Pater pikir, Pak, ini penting nih untuk para siswa, untuk lembaga? Pelatihan-pelatihan dari segi untuk menyambut fasilitas yang ada sekarang, internet.
Itu sudah ada. Jadi kami punya supply internet yang bagus. Itu makanya ada pengalihan dari IndiHome ke IndiBiz. Ya, pelatihan sekarang yang menjadi program dalam waktu dekat itu adalah pelatihan podcast. Oke. Ibu Rurit Oke. yang orang Jakarta itu sudah menjanjikan dalam waktu dekat ini, mudah-mudahan di tahun ini, Oke. beliau dengan krunya dari Jakarta sudah bisa ke seminar Matarloko untuk memberikan pelatihan. Dan saya itu pengen miliki barang-barang seperti ini, fasilitas Pater Johan sudah Ya, dan ini Pater. inspirasi yang sangat besar untuk saya. Oke, terima kasih. Kalau saya ingat kembali masa ketika saya seminari itu, ada beberapa guru yang cukup fenomenal. Di antaranya Bapak Michael Remy. Ya, Kami menyebutnya Bapak Guru. ya, Lalu ada Ibu Agus, itu guru matematika. ya, ya. Lalu ada Pak guru bahasa Inggris, Pete Kleopas. Pak Pit Kleopas. Ya. Ada Pak Stef Sahabat. Ya. Ada Pak Justin. Aha. Ada Pak beberapa yang lain, Ibu Sil. Dia mengajar kami biologi apa kimia. Apa guru-guru yang saya sebutkan ini masih ada? Ibu Sil masih ada, yang lain-lain sudah pensiun. Ibu Pauline yang terakhir pensiun, tapi Romo Nani kan masih ada. Oh ya, Guru. kalau Romo Beni, Romo Nani, Alex, Romo Alex, Romo Seli itu kami kenal sebagai pastor killer yang menunggu di sudut-sudut. Dia pakai kiri maut itu. Apa sampai sekarang itu? Ini hanya untuk mengkonfirmasi kembali. Kiri mautnya sudah lemah. Oh sudah lemah kiri. Oke, Romo Seli minta maaf ini mantan anak murid yang untuk ganggu-ganggu melalui layar ini. Oh kiri maut sudah lemah ya. Romo Alex masih bernyanyi? Masih, tapi dia sudah pensiun juga. Oke. Dia membantu Romo Hardin di SMA mengajar bahasa ini Indonesia. baru. Romo ini baru. Dan saat ini Romo Nani sedang dalam perjalanan ke Roma. Oh, Romo Alex ambil alih menjaga anak-anak di ruang bahasa Inggris. Oke. Oh jadi English Room itu masih hidup sampai Ya, sekarang. masih, ya. Dan itu menjadi satu-satunya pusat pemakaian rumah virtual yang paling tinggi. Oke. Paling tinggi. Paling tinggi kunjungan visitasi Kunjungan dari para seminaris. anak-anak setiap hari ratusan anak pergi ke sana, ambil laptopnya dan membaca buku online. Oke. Di dalam aplikasi sebut English Extensive Reading. Oke. Seminari itu kan yang kami tahu dia punya atmosfer membacanya itu kuat sekali. Ya. Ini masih sampai sekarang. Masih. Teks-teks bahasa Indonesia di SMA tetap berjalan, SMP juga berjalan. Yang meningkat drastis itu teks bahasa Inggris. Oke. Ada anak SMP saat ini membaca 500-an buku. 500-an buku itu dalam durasi 500 judul dalam 3 tahun, dalam setahun. Dalam 3 tahun. Ada anak. Minta maaf saya potong. Apa target ini ditentukan oleh lembaga sekolah atau pribadi? Pribadi. Setiap anak punya target. Itu didukung oleh Romo Nani. Diarahkan Romo Teks Nani. berbahasa Inggris. Teks bahasa Inggris yang didapat di internet. Ya itu makanya saya perlu ini ya Pater, karena output seminari itu selalu beda ketika mereka berada bersama kelompok luar yang dari segi intelektualnya, pembawaannya. Mungkin atmosfer ini yang dibentuk, diciptakan di seminari sampai anak-anak yang sekolah di situ tuh memang beda. Ya, beda karena hidup dari lonceng ke lonceng. Hidup dari lonceng. Dan semua selama 24 jam Lonceng. waktu diisi. Iya. Istirahatnya ada. Kalau boleh tahu Rekreasinya sebelum Pater lanjut secara ini bangun pagi di jam berapa? Kalau kami dulu 4.45. 4.45 Masih ya, masih. Ya. Doa pagi 5.15. Doa pagi 5.15. Doa pagi lalu doa pagi kan jam 5. 5.15 misa.
Oke. sampai jam 5.45 atau kadang-kadang sampai jam 6. Oke. Lalu anak kerja, sapu di halaman tengah, di kelas. Yang daycare siapkan Oh, makan istilahnya minum. masih daycare ya? Masih daycare. Daycare itu menyiapkan makanan Ah, yang dibagi ke meja-meja. ya, Oke, benar. daycare. Lalu anak makan jam 6. Makan jam 6. Jam 6.45 mereka harus sudah ada di tidak makan jam 6.30 diharapkan. Setengah 7. Setengah 7. Lalu mereka diharapkan jam 6.15 sudah siapkan diri sehingga ditandai 7.15? 7.15 mulai Kelas. sekolah. Oh, Tapi jam 7 kurang 10 lonceng dari toa. Ada calling dari toa. Jam 7 tepat mulai doa. 7.5 sampai 15 kontemplasi. Simulasi. Itu Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Sekarang Senin dan Sabtu sesudah doa senam bersama. Sesudah doa pagi. Sesudah doa pagi senam bersama. Nah, itu program pemerintah menteri yang baru ini. Oke, setelah itu baru makan pagi ya. Makan pagi kan sudah. Jadi Tadi makan 6:30. baru senam. Ya, makan, doa, senam, lalu mulai kegiatan sekolah. Itu hari Senin. Kalau hari Sabtu sesudah senam ada kegiatan ekstra. Ada kelas 7 kontemplasi di kapela, kelas 8 membaca buku. Nah, sekarang saya adakan majalah Warta Flobamora. Ada 500-an eksemplar dibeli minggu lalu, itu diberikan kepada anak-anak untuk membaca, literasi membaca. Dibimbing oleh guru. Dan itu paten tetap ya Pater. Kelas sekian memang harus selalu kontemplasi setiap tahun. Ya, latihan. Memang manusianya berbeda, Ya, tapi kelas ini tetap kewajibannya kontemplasi di hari ekstra. ya. Oke, Lalu kelas ini mulai dengan kegiatan sesudah ada kegiatan dari jam 10 itu terpimpin. Ada kelompok pencinta alam, mereka itu menata lingkungan sekolah. Ada kelompok ilmiah observasi. Mereka hari Sabtu ini mereka akan ke tambang gas dengan ke kampus bambu, dibimbing oleh 2 guru masing-masing kelompok. Mereka buat observasi, kembali mereka akan buat laporan dalam bentuk tulisan dan didokumentasikan. Lalu ada kelompok gitar, mereka itu dengan Pak Roni. Ada kelompok organ, mereka itu dengan guru musik Pak Ertus. Ada kelompok vokal dengan guru tertentu. Jadi ada kelompok-kelompok seperti ini. Jadi kegiatan itu hari kegiatan betul tidak intrakelas tapi ekstra. Pater, ekstra di hari Sabtu. Ya, hari Sabtu. Ini yang tidak ada waktu zamannya kami. Oh ya, ini baru. Baru ya Pater. Dan betul-betul pengembangan keterampilan ya, skill baik otak maupun bakat. Ya. Karena itu kualitas guru saya kejar benar. Target saya satu saat semua guru SMP memiliki ijazah S2. Kebanyakan dari SMP cukup banyak yang langsung masuk di seminari SMA-nya. 70-an% ada, bahkan mendekat 100. Dari segi ini Pater, tantangan fisik, fasilitas yang menurut Pater masih sangat ini dan beban buat Pater sampai hari ini. Misalnya ruangan-ruangan penunjang guru-guru keterampilan, guru bahasa, guru musik, guru olahraga. Belum ada ruangan-ruangan untuk mereka. Kalau ruangan kelas ada, tapi ruangan penunjang, misalnya lab, keterampilan harus. Sesudah mereka kerjakan, menghasilkan sesuatu, ruangan pajang kami tidak punya. Dan Pater mau buat ini ya? Harus buat. Lalu ruangan kepala sekolah tidak ada. Kantor TU tidak ada. Kami ini pinjam ruangan kelas. Pinjam kemana ini Pater? Pinjam dari ruangan kelas. Oke. Lalu yang dalam mimpi semua warga seminari adalah kita bangun ruang kepala sekolah dari depan gerbang SMA. Jadi kantor ada semua, kantor TU, sekretaris di situ, wakil kepala sekolah, ruang guru, ruang server tadi, ruang digital harus miliki, lalu ruang pajang hasil keterampilan, gudang belum.
Baru-baru saya omong dengan Romo John Podi. Dia adalah kepala sekolah yang sesungguhnya. Dia itu yang dinanti-nantikan. Dia sudah tiba di Mataloko. Dalam diskusi kami dua, mimpinya adalah membangun dari depan sana itu 2 lantai untuk menyambung ruangan lab komputer sekarang naik ke arah utara sampai di gudang kayu, lalu ke arah barat untuk menyambung gedung UKS yang saat ini ada. Jadi semua itu harus dibuat 2 lantai sehingga kita miliki ruangan-ruangan seperti tadi. Ruangan bahasa Inggris misalnya harus ada, seperti SMA punya. Ruangan bahasa Indonesia harus ada, selain kelas untuk menyampaikan ilmu, tapi juga tempat untuk latihan menulis atau puisi atau orasi seperti itu. Planning mimpi Pater ini sudah berjalan 2 langkah atau menurut Pater masih mencari? Masih di tempat. Dan terus mencari siapapun yang mau membackup dan membantu Pater mewujudkan ini ya. Kekuatan alumni seperti kekuatan alumni itu yang kita harapkan, salah satu kekuatan yang besar sekali. Karena ibu alma mater ini sudah menghasilkan sekian ribu orang yang sukses, baik imam maupun awam. Baik di tingkat masyarakat paling dasar maupun masyarakat tingkat paling atas, pebisnis, pemain bisnis yang besar-besaran. Kita mengundang mereka semua untuk melihat ibumu sendiri di sana yang saat ini sedang mencari bantuan. Pater Anton, terima kasih banyak untuk sharing box yang dibawa di program ini sebagai seorang SVD yang sekarang menjalankan tugas sebagai kepala sekolah di SMP Seminari Santo Yohanes Bregman Storebelu Mataloko, sebuah SMP yang sangat fenomenal dan sangat populer. Sangat populer karena berkualitas. Terima kasih kembali. Sebelum kita menutup ini, saya mengucapkan terima kasih banyak kepada para alumni yang sudah mendukung kami di Seminari Mataloko dan sedang memikirkan dengan senang hati berjuang untuk mengumpulkan apa yang dimiliki untuk membantu Seminari Mataloko menjelang 100 tahun, 5 tahun lagi. Terima kasih khusus kepada Pak Ferdin yang sudah membantu lembaga membeli 2 kamera HP, kamera HP untuk mendukung digital ini. Saya punya mimpi ciptakan ruangan seperti ini. Amin. Terima kasih banyak. Amin. Tetap meminta dukungan dari teman-teman dalam negeri maupun luar negeri, khususnya yang tamatan Seminari Mataloko. Itu saja, Pater. Dan semua penderma saya silakan membantu. Saya tetap mengemis. Jadi teman-teman, ini seorang kepala sekolah yang apa adanya sekali, berbicara tentang tugas, tanggung jawab, tapi juga realistis dengan segala kekurangan yang ada, dan sangat terbuka untuk semua dukungan, bantuan dari teman-teman semua, baik yang pastor maupun yang awam, yang sudah pernah berada di lembaga ini, SMP Seminari. Karena Pater Anton punya mimpi banyak sekali untuk pengembangan lembaga ini, dan tadi sudah disampaikan luar biasa sekali, termasuk dengan berbagai ruang yang mau ditata untuk lebih khusus dan lebih terpusat. Karena sampai hari ini masih meminjam ruangan kelas sebagai ruangan kepala sekolah, meminjam ruangan kelas sebagai ruang tata usaha. Dan ini memang tidak diharapkan sekian ya, Pater. Jadi ini satu pernyataan yang apa adanya sekali. Jadi ada ribuan alumni, Pater, yang kita harapkan tergugah dan tersentuh setelah melihat, menonton, mendengar tayangan ini. Jadi Pater Anton, terima kasih sekali lagi untuk waktunya. Sama-sama. Kami tetap mendukung semua mimpi-mimpi Pater, perjuangan Pater, dan harapan kami tidak ada lain selain doa. Pater selalu sehat. Terima kasih atas doanya. Dan terus sukses.
Terima kasih. Oke. Amin. Jadi teman-teman sekali lagi terima kasih banyak untuk waktu bersama kami dalam program Buka Box. Saya Pater Yohan dari Studio Box Cafe, Komisi Komunikasi SVDND di program Buka Box mengucapkan terima kasih dan salam.